warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang ini, silakan dibimbing doa dulu. Silakan perwakilan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Teks geografi. Kemarin karena Bapak sudah memberitahu ya. Tapi sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kita absen terlebih dahulu. Yang pertama Ani Muamila. Hadir. Ya. Kemudian Adesti. Hadir. Kemudian Dinda. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Dian Rahayu. Ada, Pak. Ada. Kemudian Elvina. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Eva Aprilia. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Eva Solina. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Farisa Salsabila. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Vina. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Khairul Mujaki. Ada, Pak. Ada. Kemudian Nur Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Nah, kemudian Sheila Dwi Rahmawati. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rabiatul Umaina. Hadir, Pak. Ada. Ya. Kemudian Tasya. Oke. Oh ya, adakah yang belum diabsen? Atau sudah? Oh ya. Ya, terlewat ya, Firda ya. Ya. Baru ya. Bapak yang lupa absennya. Oh ya. Sebelumnya kemarin pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai apa? Debat. Debat. Nah, masih ingat. Debat itu apa ya? Kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat. Oke, kegiatan argumentasi untuk apa tadi? Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Ya, benar sekali. Ternyata walaupun sudah 1 minggu, tetapi si Dinda tetap ingat. Oke. Sebenarnya kemungkinan dari teman-teman kalian juga masih ingat. Oke. Baik. Oh ya, pada siang ini Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian punya tokoh idola? Punya. Siapa yang punya tokoh idola? Silakan ajukan dari kalian. Dia nggak usah malu, masa malu? Siapa? Farisa. Siapa? Ani. Oh, Ani. Ya maaf ya, karena wajah Ani dengan Farisa itu hampir sama. Jadi susah untuk membedakan. Oke, silakan Ani. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Oke. Mengapa kamu mengidolakan Ki Hajar Dewantara? Karena beliau pendiri toko Taman Siswa. Oh, pendiri Taman Siswa. Oke. Mungkin selain Ani ada yang lain tokoh-tokoh katakanlah mungkin kalau seusia kalian ini biasanya senang-senang yang berbau Korea seperti Iya, itu. Pak. Atau yang laki-laki tokoh idolanya adalah atlet, ya mungkin atlet sepak bola, mungkin basket seperti itu. Kayak ada lagi yang punya tokoh idola? Atau bahkan kalian mengidolakan orang tua kalian, ayah kalian sebagai inspirasi kalian? Ada? Nah, kenapa jadi diam semua ya? Ya, artinya jangan pelajaran ini bukan pembelajaran yang menakutkan. Siang hari harusnya lebih semangat ya. Ya, ada lagi tokoh idolanya? Ada, Pak. Siapa? Nah, kayak Vina. Apa? Siapa Aktor tokoh Korea. idolanya? Film apa? Aktor Korea. Aktor Korea. Siapa namanya? Cek Inwo, Pak. Oke. Alasannya apa memilih siapa tadi? Cek Inwo. Cenggu. Ya, alasannya apa? Ya ganteng, Pak. Ganteng saja. Nah, ganteng saja ya. Apa? Kalau hanya ganteng saja bisa menjadikan idola. Kenapa? Badannya, Tariannya, suaranya. suaranya. Karena memiliki suara yang bagus. Apakah dari artis Korea tadi kalian bisa terinspirasi? Bisa. Bisa. Penyanyi dia nggak gabung, Pak. Oh iya, oke.
Baik, ada tadi yang menyebutkan BTS ya. Rata-rata di usia-usia seperti kalian ini mungkin memang banyak sekali ya, apalagi zamannya sudah zaman teknologi seperti ini. Oke, ya. Tadi seperti yang sudah Bapak utarakan tadi, kalian bisa lihat di layar. Oke, benar ya, sambil kalian lihat. Nah, oke, ada yang tahu? Gus Dur. Gus Gus Dur. Dur. Oke, siapa tokoh Gus Dur tersebut? Abdurrahman Wahid. Oke, oh ya, nama dia adalah Abdul Rahman Wahid. Siapa Abdul Rahman Wahid tersebut? Presiden keempat. Presiden keempat. Oke, dari sosok beliau apa saja yang kalian ketahui? Apa saja? Atau yang lain bisa saling jadi, yang lainnya bisa membantu menjawab. Oke. Abdul Rahman Wahid ya. Beliau adalah presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian beliau adalah putra dari tokoh pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ya, beliau adalah putra dari pendiri NU. Nah, oke, selanjutnya selain Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, selanjutnya bisa kalian lihat. Nah, ini siapa? Tokoh Ki Hajar Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Mungkin sudah familiar ya. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Tokoh pendidikan Indonesia. Ya, pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, ketika menyebutkan Ki Hajar Dewantara, nah biasanya untuk memperingati beliau, ya biasanya diperingati setiap tanggal berapa? 2 Mei. Oke, 2 Mei ya. Berarti setiap tanggal 2 Mei kita memperingati apa? Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional. Oke, ternyata hebat-hebat kalian. Ya. Bukan hanya tokoh Korea saja yang kalian ketahui, tapi bagus tokoh-tokoh nasional jelas harus lebih dikenal juga ya. Selanjutnya oke, siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? Presiden kelima. Ketiga. Ya, Presiden Republik Indonesia ketiga. Benar. Selain sebagai presiden, beliau itu sebagai apa? Oh ya, pernah menjadi wakil presiden ke-7. Benar sekali. Ada lagi hal-hal yang kalian ketahui mengenai B.J. Habibie? Oke, apa? Pesawat. Tadi menyebutkan pesawat. Kenapa pesawat? Orang jenius yang Ya. bisa pesawat. Ya, bisa diperjelas tadi? Kenapa malu? Nah tadi yang kalian katakan ya, dia adalah salah satu perancang pesawat. Ya. Beliau pernah tinggal di Jerman, lama di Jerman. Kemudian pernah ditawari juga untuk menjadi warga negara Jerman karena kepandaian, kejeniusan dari beliau. Oke. Selanjutnya, nah ini siapa? Lain sebagai seorang proklamator, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Ada lagi yang kalian ketahui mengenai Insinyur Soekarno? Ada lagi? Apakah hanya seorang presiden saja? Kemudian apakah hanya seorang proklamator saja mengenai Insinyur Soekarno? Apa, Tasya? Nah, tadi bisik-bisik. Nah, kenapa? Apa yang kalian ketahui tentang Insinyur Soekarno? Apa hanya dua saja menjadi presiden dan proklamator saja? Nah, berarti di sini mungkin belum ada yang pernah membaca biografi beliau ya. Nah, nanti kalau kalian ada waktu luang, silahkan cari biografi mengenai Insinyur Soekarno.
nanti kalian akan mendapatkan apa namanya banyak informasi mengenai beliau. Ya, barangkali dari informasi-informasi tersebut kalian bisa terinspirasi. Ya, oke. Ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD titik 1 titik. Menjelaskan tentang kisah riwayat hidup seseorang. Oke, teks yang menjelaskan mengenai tentang riwayat hidup seseorang. Oke, ada lagi pendapat lain? Ada? Ina? Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Oke, riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Merupakan salah satu jenis cerita ulang, menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Oke, mengenai cerita ulang ya. Ya, berarti tadi sudah mengenai cerita ulang. Oke, ya, yang kalian sebutkan tadi semuanya benar. Oke. Oke. Ya, dari apa namanya materi ini kita diharapkan yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian biografi. Tadi kalian sudah menyebutkan pengertian biografi dan pengertian tersebut benar adanya. Ya, kemudian nanti diharapkan kalian mampu merumuskan unsur-unsur biografi. Unsur-unsur biografi itu apa saja? Kemudian nanti selanjutnya siswa mampu menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Ya. Jadi tujuan utama tadi adalah menilai hal-hal yang bisa diteladani. Jadi selanjutnya siswa mampu mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani. Ya, sudah ya. Kemudian kalau tadi mampu menilainya, kemudian selanjutnya adalah mampu mengungkapkan. Selain menilai, mau bisa mengungkapkan apa saja. Kemudian selanjutnya siswa mampu menentukan peristiwa atau perjalanan pendidikan, karir dan perjuangan dalam tokoh biografi. Kemudian selanjutnya siswa mampu menemukan isi struktur dari biografi. Dan siswa mampu menganalisis kebahasaan dalam teks biografi dan siswa mampu menyusun teks biografi dengan memperhatikan isi. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai mampu menjelaskan pengertian biografi. Oke, kalau dilihat, nah pengertian dari biografi. Oke, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi didefinisikan sebagai riwayat hidup seseorang. Oke, tadi sudah disebutkan si Muzaki, ya, mengenai apa cerita seseorang, ya, atau kisah hidup seseorang. Kemudian tadi si Vina mempertegas kalau biografi itu yang menulis adalah orang lain. Nah, di sini sebutkan. Ya, ada pula hidup yang ditulis oleh diri sendiri disebut autobiografi. Jadi autobiografi dengan biografi itu sama atau berbeda? Beda. Beda ya. Kalau biografi yang nulis siapa? Orang lain. Kemudian kalau autobiografi yang menulis Diri sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, ciri-ciri teks biografi. Ya, ciri-ciri teks biografi. Oh ya, nanti kalian bisa lihat yang apa tadi buku paketnya sudah ada kan. Di situ ada contoh biografi. Ya, di situ ada contoh biografi, kalian bisa melihatnya. Ya, yang belum ada nanti bisa gabung dengan temannya. Di situ sudah ada. Oke, kita bahas dulu mengenai ciri-cirinya sebelum nanti pada apa namanya kerja kelompok. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta tokoh. Ya, maksudnya apa ya? Sesuai kenyataan. Oke, sesuai kenyataan. Ya, berdasarkan fakta. Di dalamnya ada unsur faktanya. Kemudian yang kedua adalah memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh. Ya, berarti di situ ada pengalaman. Ya, pengalaman itu benar-benar adanya, bukan pengalaman yang dibuat-buat atau kalau istilah sekarang hoax ya, mungkin tren bahasa-bahasa seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teks biografi memiliki struktur yang jelas. Maksud dari teks biografi memiliki struktur yang jelas itu seperti apa? Tidak ditambah-tambahkan. Nah, tidak. Ini berkaitan dengan struktur. Struktur.
Kenapa? Harus runtun. Harus Rinci. Oke, harus runtun dan harus rinci ya. Dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi jelas. Memiliki kisah yang menarik. Kalau tidak menarik pastinya tidak akan jadi sebuah buku ya. Pasti seperti itu juga. Kalau kalian membaca buku kalau nggak ada yang menarik, pastinya kalian tidak akan melanjutkan membaca buku tersebut. Nah, biasanya kalau ada yang menarik, akhirnya orang akan membaca, ya, orang akan terinspirasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang kelima, berisi kondisi yang bisa memotivasi seseorang. Ya. Mungkin dari kisah tersebut isinya bisa menginspirasi. Oke, selanjutnya, jenis teks biografi. Ya, jenis teks biografi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengalaman pribadi, kemudian cerita ulang faktual atau factual recount, kemudian cerita ulang imajinatif atau imajinatif recount, kemudian cerita ulang prosedur atau prosedur recount. Ya, nanti kalian bisa dilihat di buku. Ya, ini hanya sekilas saja. Kalau Bapak menjelaskan nanti waktunya habis. Ya, sementara waktunya untuk pertemuan ini juga tidak terlalu lama. Jadi nanti kalian bisa sambil membaca buku teks yang sudah kalian miliki. Kalau yang punya tidak semuanya memiliki, ya nanti bisa bergantian. Oke. Selanjutnya, ya. Oke, unsur utama teks biografi. Unsur utama dari biografi terdiri dari berapa? 3. Yang pertama adalah penopang. Kemudian oke, penopang itu apa? Watak karakter dari si tokoh. Oke, kemudian selanjutnya adalah alur. Alur itu apa? Jalan. Nah, kemudian latar. Baik. Oke. Nah, selanjutnya pada model selanjutnya tadi, oh ya, kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Sekarang silakan gabung dengan kelompok kalian. Bapak memberikan waktu sekitar 10 menit kalian untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan teks biografi, ya. Kemudian nanti data hal-hal yang penting, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Habis itu setelah kalian diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan, ya. Oke, saya akan membagikan. Oke, atau 2 biar cepat kerjanya, ya biar bagiannya cepat. Silakan, tapi yang ditulis ya satu saja ya. Artinya tujuannya biar bagi kerjanya biar lebih cepat. Oke. Nah, segera diskusikan dengan kelompok kalian. Kenapa? Kelompok 3. Ya, silakan berarti di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Diskusikan dengan kelompok kalian apa saja hal-hal yang berkaitan dengan biografi, kemudian kalian silakan kalian isi LKPD tersebut. Silakan dibuat hal-hal yang
informasi sebanyak-banyaknya ya berkaitan dengan cara untuk menganalisis pertanyaan tadi. Ya. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Waktunya tidak terlalu lama ya, jadi segera dikumpulkan informasi-informasi yang penting untuk menyelesaikan analisis yang ada dalam soal LKPD tadi. Diskusikan dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Diskusikan ya yang penilaiannya dalam kelompok masing-masing. Keaktifan kalian pasti dinilai ya. Jadi harus aktif dalam kelompok kalian. Jangan diam saja. Kalau diam saja ya nanti nggak dapat nilai. Oke, kalau ada perubahan silakan tanyakan.
Waktunya tinggal bentar lagi. Jadi segera diselesaikan. Kemudian nanti pilih salah satu dari kelompok kalian, ya, dipilih salah satu dari kelompok kalian nanti untuk maju ke depan. Kurang berapa soal? Kurang 2 lagi. Kurang 1 berarti. Ayo sini tinggal tiru nanti. Oh ya, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Untuk kelompok 1, apa sudah selesai? Satu lagi Pak. Satu lagi. Kelompok 2, kurang berapa soal? Satu lagi, berarti sama 1. Kelompok 3, berapa soal? Satu lagi. Ya, sudah diselesaikan. Kelompok 1 sudah selesai. Kemudian kelompok ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Sebentar lagi. Kemudian kelompok 3? Sudah. Habis ini silahkan dari ketiga kelompok ini siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau tampil? 2. Kelompok 2? Silahkan kelompok 2. Ya, sambil ambil selesai juga kan kelompok 1? Silahkan kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju? 3. Masa saling lempar? Ayo segera. Segera maju. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo segera. Kelompok 1 mau mewakili atau kelompok 3? Silakan kelompok 3. Silakan. Oh ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 yang sudah siap. Kelompok 3. Kemudian yang lainnya silakan di sini. Silakan. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menambahkan, bisa melengkapi dari kelompok 3 ya. Nah, silakan. Ya. Nomor 1, jelaskan pengertian biografi. Biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang. 2, tentukan unsur-unsur biografi. Penokohan, latar dan alur. Penokohan, segala karakter yang dapat dipahami melalui kiprah dan karya-karyanya. Latar, waktu dan tempat yang mendasari peristiwa-peristiwa yang dialami. Alur, rangkaian perjalanan hidup tokoh. 3, setelah kalian membaca biografi W.S. Rendra, jelaskan siapakah tokoh W.S. Rendra tersebut. Ia merupakan penyair ternama dan seseorang yang mempunyai bakat menulis puisi, cerpen, dan drama. 4, mengapa W.S. Rendra dapat dikenal oleh khalayak luas? Karena karya Rendra tidak hanya terkenal dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 5, sikap apa saja yang layak diteladani dari tokoh yang ada pada teks biografi tersebut? Jelaskan menurut pendapat Anda. Percaya diri, berani, dan pantang menyerah. Silakan deh yang mau menambahkan. Silakan. Ya, silakan.
Rendra juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri. Oke, ya. Jawabannya yang jawaban dari pertama tadi pasti kemungkinan sama. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang membedakan biasanya di nomor 4, nomor 5. Tapi jawabannya hampir sama tadi. Oke, tadi sudah menambahkan. Kemudian kelompok 1 apakah ada yang mau menambahkan? Silakan kalau mau menambahkan. Mau menambahkan Iya. nomor 5 tadi kan ada sifat yang apa tadi? Yang wajib diteladani. Yang wajib diteladani itu ada ramah, tegas, terus cerdas juga karena udah banyak menciptakan karya-karya. Oke. Ya, jadi tadi sudah ya. Berarti kalian bisa semua. Oke, silakan duduk dulu kelompok 3. Terima kasih. Oke, sudah? Oh ya. Jadi di situ tadi ada berapa pertanyaan? 5. Bisa semua menjawabnya? Bisa. Ternyata kalian hebat semua ya. Tadi kemudian kalian bisa menambahkan, melengkapi dari jawaban dari kelompok yang ketiga tadi. Oke, sudah? Oh ya, dari pembelajaran hari ini, dari diskusi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, ada? Ya, silakan silakan. Kesimpulannya apa? Rabiatul, nggak usah malu. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya apa tadi? Ayo, silakan keluarkan semua. Dian, mewakili. Kesimpulannya kita dapat mengetahui arti dari teks biografi, yaitu suatu bentuk tulisan yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang dalam mengarungi hidupnya. Terus mempunyai unsur-unsur kayak penokohan, latar, alur. Penokohan itu kayak watak atau tokohnya gimana, latarnya ya tempat dan waktu, alurnya ya kayak ceritanya. Terus tujuannya ya mengetahui kisah-kisah dari seorang biografi. Oke, bagus sekali. Ya, apa yang disebutkan oleh dia tadi sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Kita tadi mempelajari mengenai biografi, ya, mengenai unsurnya, kemudian pengertian dari biografi, kemudian hal-hal yang bisa kita teladani dari tokoh biografi tersebut. Oh ya, manfaat dari mempelajari biografi apa menurut kalian? Mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu, Sebagai motivasi hidup. sebagai motivasi hidup. Ada lagi? Apa? Sebagai pedoman. Nah, apa sebagai pedoman? Oke. Ya. Oke, silakan sekarang kembali ke tempat. Kalau sudah di situ saja, karena waktunya memang hampir habis ya, sudah duduk di situ saja. Oke. Baik. Kalau perhatikan, sudah. Oke. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan membahas mengenai biografi. Ya. Jadi nanti silakan kalian cari satu contoh biografi yang bisa menginspirasi kalian. Ya, satu biografi yang bisa menginspirasi kalian. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang tadi kan dimulai dengan doa. Ya, sekarang sebelum pulang silakan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Oke, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya. Oke, nanti silakan
dikumpulkan tugasnya sekaligus kalian keluar untuk pulang. Oke. Ya, untuk pelajaran hari ini sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.